binabash ka dun sa pinost mo daw na... Ay, paano yung mga binabalita nyo? Hindi, yung pinost niyo daw po na ano, yung pera, bakit kailangan pa daw i-post, pinamigay na, yung... O para gayahin mo. Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, jadi tanggal 27 Maret 2026 kemarin, sebuah pernyataan mengejutkan datang dari seorang senator Filipina, yaitu Mr. Robin Padilla. Dan akhirnya pernyataan beliau ini pun diangkat oleh banyak media dan dikecam oleh banyak orang, terutama pihak yang disenggol, yaitu Malaysia. Nah, jadi lewat akun Facebook pribadinya, ia menulis dengan nada tegas, bos. Mr. President, now is the time to revive our rightful claim to Sabah. We must act and send our emissaries. North Borneo is already rich in oil resource. Yang artinya, Bapak Presiden, sekarang adalah waktu untuk menghidupkan kembali tuntutan kita yang sah ke Sabah. Kita harus bertindak dan mengirim utusan kita. Borneo Utara sudah kaya akan sumber daya minyak. Nah loh, kalimat-kalimatnya kok terdengar seperti sang preman yang satu itu ya kan? Minyak pula ujung-ujungnya. Dan kalimat itu pun bukan sekedar opini biasa, bos. Apalagi beliau adalah orang penting di Filipina. Beliau adalah seorang senator. Sehingga sepertinya itu adalah kalimat untuk membangkitkan kembali konflik lama yang sudah tidur puluhan tahun. Mr. Robin Padilla ini bahkan menambahkan bahwa semangat patriotik harus diarahkan ke Sabah, bos. Wilayah yang ia yakini punya kekayaan energi besar. Dan tak main-main, kalimat provokatif ini pun beliau lontarkan saat beberapa hari sebelumnya Presiden Filipina Ferdinand Marcos secara resmi mengumumkan status darurat energi nasional. Nah loh. Penyebabnya pun bukan main-main, bos, yaitu konflik Timur Tengah, gangguan suplai minyak global, dan harga bahan bakar melonjak drastis. Filipina pun kabarnya kini mulai terdesak, cadangan minyak terbatas, harga naik, tekanan publik pun meningkat, dan tiba-tiba Sabah alias North Borneo-nya yang diklaim Filipina kembali masuk radar, bos. Dan perlu kalian tahu ya, wilayah Sabah Malaysia ini memang dikenal memiliki potensi minyak dan gas di lepas pantainya. Letaknya pun strategis dekat dengan Mindanao Filipina, bos. Bahkan dulu itu adalah wilayah Kesultanan Sulu. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, apakah ini dapat jadi solusi energi baru bagi Filipina atau justru blunder awal dari ketegangan baru di Asia Tenggara? Bagaimana reaksi Malaysia terhadap pernyataan panas ini? Simak videonya sampai habis, bosku. Oke, jadi ya sudah dapat dipastikan, bos. Reaksi Malaysia jelas pasti bakal naik pitam ya kan? Reaksi pun datang cepat dan keras dari berbagai arah. Malaysia melalui berbagai pihak termasuk salah satunya dari organisasi seperti Angkatan Belia Islam Malaysia langsung mengecam pernyataan Padilla. Mereka menyebutnya sebagai provokatif, tidak bertanggung jawab, bahkan berpotensi mengganggu stabilitas kawasan. Nah loh, ini yang ngeri-ngeri tak sedap nih, bos. Mengganggu stabilitas kawasan ya kan? Jangan pula sampai drone-drone dan kapal-kapal perang berseliweran pula nanti. Dan kenapa Malaysia sekeras itu ya? Karena bagi Malaysia status Sabah itu udah final, bos. Sejak tahun 1963, Sabah resmi menjadi bagian dari Federasi Malaysia dan status ini pun diakui oleh dunia internasional. Walaupun wilayah ini dulu bagian dari wilayah Kesultanan Sulu dan tidak pernah dilepas katanya. Nah, artinya dari sudut pandang hukum global, Sabah bukan wilayah sengketa aktif, tapi wilayah sah Malaysia, bos. Namun Filipina tidak pernah sepenuhnya melepas klaimnya karena sejarah Kesultanan Sulu. Dan sekarang isu itu seperti dibangunkan kembali dari tidur panjangnya. Nah, lantas kini pertanyaannya lagi, kalau tiba-tiba Malaysia menyambut pernyataan ini, kemudian negosiasi terjadi, bagaimanakah skenarionya? Mari kita bayangkan sama-sama, bos. Lanjutkan lagi videonya sampai habis. Oke, jadi ini mungkin skenario di kepala Mimin, bos. Kalau tiba-tiba Malaysia terbuka pula dengan tuntutan Filipina itu, Mimin kasih kemungkinan dari level rendah ke level tinggi ya. Nah,
Level yang pertama mungkin wilayah yang dianggap sengketa oleh Filipina bisa jadi dikelola bersama. Jadi bagi hasil energi bos. Karena tadi dasarnya minyak ya kan. Filipina mungkin tidak menuntut wilayah Sabah masuk ke negaranya. Tapi mungkin bakal meminta akses atau kerjasama eksplorasi minyak. Jadi semacam kompromi ekonomi lah. Ini paling realistis tapi jelas sangat sensitif bos. Kalau ini sampai terjadi bisa-bisa PM Anwar didemo pula ya kan sama warga Malaysia. Kemudian skenario kedua mungkin wilayah yang disengketakan bisa dapat status wilayah otonomi atau status khusus. Teorinya yaitu Sabah diberi status tertentu yang bisa mengakomodasi klaim historis. Nah, kalau kayak gini Indonesia juga ada tapi bukan dengan negara lain bos. Jadi kalau di Indonesia contohnya itu daerah istimewa Yogyakarta, kemudian Aceh, Papua, tapi tetap dibingkai dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Tapi kalau kasus Sabah, Malaysia, Filipina ini hampir mustahil sih bos kayak gitu, karena menyangkut kedaulatan Malaysia sendiri ya kan. Nah, kemudian lanjut skenario ketiga, ya yang paling mungkin itu adalah deadlock total. Jadi Malaysia tetap kekeh menolak bos, rugi ya kan, dan Filipina akhirnya tidak bisa melanjutkan negosiasi. Hasilnya ya tetap tidak ada perubahan, tapi ketegangan diplomatik semakin memuncak. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang lebih berat nih bos. Bagaimana kalau Filipina benar-benar nekat dan barbar seperti sang preman Mama Rika? Apakah ini bisa berubah menjadi konflik nyata? Seramai 600 anggota tentera di Raja Sulu, Royal Sulu Army dilaporkan bersedia untuk lancarkan operasi menawan Sabah. Operasi tersebut telah dirancang selepas beberapa pertemuan rahsia antara 19 orang datuk bandar dari kawasan selatan Filipina. Oke, ini kita masuk ke cerita seru-seruan aja ya bos. Sebenarnya kalau admin lihat sangat mustahil terjadi konflik seperti gaya-gayanya Paman Donald. Tapi ya bisa aja kalau tiba-tiba Filipina nanti dipimpin oleh sosok keras atau dipimpin oleh rezim junta militer seperti di Myanmar. Bah, ngeri pula tuh. Jadi kita coba kupas skenarionya. Pertama untuk kekuatan militer, Malaysia. Kalau admin lihat sih militernya lebih modern ya. Angkatan udaranya masih bisa lah walaupun tipis-tipis, dan angkatan lautnya cukup kuat di wilayah Sabah. Sedangkan Filipina, kalau kita lihat ya, mereka masih fokus pada pertahanan internal bos. Terutama dalam menghadapi klaim Tiongkok di LCS. Itu pun masih mental-mental ya kan. Bahkan kemarin katanya mau beli KF-21 tapi nampak-nampaknya ditunda pula bos karena masalah anggaran. Dan kalau kita lihat kekuatan laut dan udaranya lebih terbatas. Mau nyebrang ke Sabah, wah bisa-bisa rugi bandar bos. Kemudian lanjut faktor geopolitik. Nah ini yang sebenarnya lebih penting bos. Sabah itu diakui dunia sebagai wilayah Malaysia. Dan geng kita di ASEAN itu menjunjung tinggi stabilitas dan prinsip non-intervensi. Jadi kalau Filipina tiba-tiba agresif ya kan, maka jelas ia bisa kehilangan dukungan regional bahkan ditekan secara diplomatik seperti Myanmar. Apakah bisa terjadi perang? Jawaban realistisnya ya sangat kecil kemungkinan. Kenapa? Karena risikonya terlalu besar bos. Tidak ada dukungan internasional. Siapa pula yang mau dukung Filipina invasi Sabah ya kan? Dan kedua negara juga saat ini masih saling butuh sebagai tetangga. Jadi kesimpulannya memang yang sedang terjadi saat ini bukan sekedar isu biasa, tapi ini adalah kombinasi sekaligus dampak dari krisis energi global akibat war di Timur Tengah, kemudian ada perebutan sumber daya, dan lanjut terhubung pula ke sengketa sejarah lama bos. Namun yang jelas sampai saat ini hal tadi masih sebatas wacana. Kemudian Sabah tetap di bawah Malaysia, Filipina sedang mencari solusi energi baru, dan Asia Tenggara sedang menghindari bara api agar tidak jadi kebakaran besar seperti di Eropa dan Timur Tengah. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Apakah desakan klaim Sabah tadi merupakan langkah cerdas untuk mencari solusi energi baru bagi Filipina? Atau justru malah blunder bos?
yang bisa memicu konflik baru yang parah di Asia Tenggara? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.